Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMA Negeri 4 Pekalongan. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun sakit, ya anggap saja itu sebagai penggugur dosa atau sebagai waktu yang tepat untuk kamu istirahat, ya. Pokoknya apapun yang terjadi, asalkan kita selalu husnudzon atau positive thinking, insya Allah tidak ada masalah ya. Insya Allah semuanya menjadi rileks saja. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Fikri akan menjelaskan materi yang ada di bab 2, yaitu ketentuan berpakaian secara Islami. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di bab ini, kita sudah mengawali bab ini. Kemarin kita awali dengan sebuah hadis ya, bahwa innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Jadi sesungguhnya Allah itu maha indah, jamil itu indah, dan menyukai atau mencintai keindahan. Ini penting. Kita sebagai hamba Allah juga pastinya kan seneng sama keindahan, ya kan? Tidak ada manusia yang tidak suka dengan keindahan. Masa sukanya yang tidak indah, itu kan malah aneh jadinya. Jadi sama, Allah mencintai keindahan, kita juga seneng, cinta dengan keindahan. Akan tetapi yang harus kita ingat bahwa indah itu jangan sampai disalahartikan. Kemarin sudah Bapak sampaikan di beberapa kelas ya. Jadi indah itu tidak hanya didasarkan pada apa yang enak kita lihat, apa yang enak kita dengar, itu juga tidak cukup kita hanya mengandalkan itu. Karena Bapak sering memberikan contoh seperti ini, bahwa mata kita ini seringkali menipu. Saya ulangi, mata kita itu seringkali menipu dan kita sering tertipu. Contohnya seperti ini, misalnya kamu malam hari melihat bulan, atau siang hari ya, melihat matahari meskipun agak silau ya, tapi kamu lihat matahari atau bulan dengan mata kamu. Kamu lihat ke atas, kemudian tangan kamu gini, paskan di lingkarannya itu, lingkaran bulan atau mataharinya itu, seolah-olah bulan itu atau matahari besarnya kan segini. Oh, besarnya kalau berdasarkan mata kita besarnya hanya segini. Kira-kira tertipu nggak sama mata? Jelas, kalau kita hanya mengandalkan mata pasti tertipu, karena kita tahu bulan, matahari itu sangat besar. Atas dasar apa? Kita harus punya fasilitas atau pertimbangan lain, yaitu akal. Nah, jadi apa yang indah itu adalah sesuatu yang bisa didasarkan kita melihat mata kita, juga dibarengi dengan akal kita, diimbangi dengan Quran, diimbangi dengan hadis, maka semuanya komplit ya, datanya komplit, indah. Jadi kalau hanya berdasarkan nafsu kita, ya itu tidak indah. Itu sekilas saja. Kemudian kita akan langsung masuk ke materi ini. Nah, apa itu aurat? Jadi saya yakin kalian sudah tahu lah, secara garis besar aurat itu apa, kalian pasti sudah tahu. Di SMP juga ada pelajarannya, tapi di SMA ini kita pengembangan ya. Bapak pikir kalian belum tahu dua hal ini, jadi aurat itu dibedakan menjadi dua. Nah, baik, kita lihat yang pertama. Satu, aurat dalam arti sempit ya, yaitu berkaitan dengan fisik atau badan atau tubuh yang harus ditutup. Karena aurat itu maka harus ditutup.
Kalau di LKS kamu bisa lihat aurat itu artinya aib, malu. Nah, karena memang aib itu kan harus ditutup, harus dijaga. Nah, dalam arti sempit, aurat itu adalah batas minimal tubuh kita yang wajib ditutup atau harus dijaga. Itu dengan pakaian kita. Laki-laki auratnya kamu sudah tahu ya, dari pusar sampai lutut. Perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu kan yang umum seperti itu ya. Kamu sudah tahu semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, aurat dalam arti luas atau maknawi. Nah, ini yaitu mencakup semua hal yang harus dijaga atau ditutup. Nah, ini tidak hanya persoalan fisik ya, atau badan atau tubuh, tapi semua yang merupakan aib, semua yang buruk itu harus ditutup, harus dijaga. Kira-kira apa? Yuk, aib tadi itu. Jadi kan misalnya ada seseorang punya masa lalu yang jelek, yang buruk. Itu perintah dalam Islam, dalam agama kita, itu adalah aib, maka harus ditutup. Itu aurat. Jadi aib tadi itu adalah aurat. Maka kamu tidak usah suka menceritakan atau mengungkit-ungkit aib kita yang telah lalu. Nah ini, jadi Islam itu sangat fair. Kita membicarakan aib kita, membicarakan dosa-dosa kita yang lalu saja nggak boleh, apalagi membicarakan aib orang lain. Nah ini, jadi fair, sangat arif sekali. Ya. Ingat ya, jadi jangan sampai kamu itu justru bangga pernah punya dosa yang keren, misalnya apa? Punya dosa pernah misalnya jadi begal, gitu kan? Terus kamu itu pernah syirik, berbuat menyekutukan Allah, ini kan luar biasa. Terus kamu bangga, wah aku dhisik setahu aku ora percaya karo Gusti Allah. Aku wah, tapi kamu sok bangga gitu loh. Ya Allah, itu naudzubillahi min dzalik. Itu aurat, Mas, Mbak. Itu aurat, itu harus ditutup. Jadi biarkan kita punya masa lalu jelek, punya dosa yang telah lalu, terus kita istighfar, kita tobat, kita minta ampun, sudah. Kita mulai lembar hidup, baru tidak usah kita ungkit-ungkit lagi dosa kita. Apalagi kita mengungkit-ungkit dosa aib orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya, jadi aurat fisik, ada aurat maknawi dalam arti luas. Jadi semua hal yang merupakan aib, yang buruk, yang jelek harus ditutup, baik tindakan kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita, pokoknya yang jelek-jelek kita tutup, kita ganti dengan yang ihsan, yang baik. Seperti itu ya, baik. Jangan sampai lupa. Kemudian kita lanjut. Ini dalil tentang perintah berbusana secara Islam di LKS sudah ada ya. Mulai dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Mari kita baca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seperti itu ya. Kita lihat isi kandungannya. Yang pertama ini. Jadi pada surat Al-Ahzab ayat 59 itu terdapat perintah Allah kepada Nabi untuk
memerintahkan kepada pertama istri-istri Nabi, ya, yang kedua kepada anak-anak perempuan Nabi, dan kepada semua wanita muslimah atau mukminah untuk apa? Memanjangkan jilbabnya. Jadi perlu diketahui bahwa jilbab dengan kerudung itu sebenarnya berbeda ya. Kalau jilbab itu adalah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan. Ya, makanya disuruh untuk memanjangkan jilbabnya. Ya, pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh aurat perempuan muslimah. Adapun kerudung itu penutup bagian atas ya, dari rambut sampai dada ya, sampai ke bawah dada lebih baik, lebih aman. Ada lagi itu nanti ada cadar atau niqab, itu penutup bagian wajah ya, yang hanya terlihat matanya saja. Baik, itu kemudian apa tujuannya? Mengapa kok disuruh memanjangkan jilbab? Yang pertama, agar mereka mudah dikenali, agar wanita yang memakai kerudung dan jilbab tadi itu mudah dikenali, artinya oh ini loh, ini wanita yang baik-baik. Jadi kalau memakai kerudung, memakai jilbab, ya sejatinya perilakunya juga menyesuaikan dengan yang dipakai. Oh ini wanita yang mukminah, oh ini yang bukan. Yang jilbaban, yang kerudungan, ini yang mukminah, ini yang tidak, ini yang bukan. Itu pas zaman Nabi. Kemudian agar mereka tidak diganggu. Saya yakin orang yang baik-baik, muslimah yang benar-benar memakai jilbabnya, kerudungnya sesuai dengan syariat, ya artinya harus longgar, tidak ketat, tidak transparan. Yang ditutup itu juga benar, bukan hanya yang ditutup sebagian saja, tapi benar-benar yang ditutup itu sesuai aturan, maka insya Allah mereka tidak diganggu. Mengapa sih kok kita sekarang sering mendengar ada perempuan yang diganggu? Ya karena dalam menutup aurat mereka belum benar. Kebanyakan seperti itu. Saya belum pernah mendengar ada perempuan yang benar-benar dia itu berjilbab secara benar, berkerudung, pakaian longgar terus diganggu. Saya belum pernah mendengar. Dan memang sepertinya nggak ada ya. Laki-laki tidak akan mengganggu karena sudah menganggap oh ini wanita yang baik. Itu manfaatnya ya, agar mudah dikenali. Satu, oh ini wanita mukminah, ini yang bukan. Yang kedua, agar tidak diganggu. Maksudnya. Lanjut. Ini surat An-Nur ayat 31, tidak usah kita baca semua ya. Jadi nanti kita sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ila akhirih. Itu aja ya. Kita langsung ke isi kandungannya saja. Baik. Ini isi kandungan surat An-Nur ayat 31. Perintah Allah kepada seluruh hambanya yang mukminah. Ya. Kalau di ayat ini memang ini khusus untuk wanita muslimah ya atau mukminah. Di ayat sebelumnya itu khusus untuk laki-laki, tapi sejatinya sama. Intinya untuk menjaga kehormatan dirinya, baik yang ayat sebelumnya maupun ayat 31 ini sama. Kalau yang sebelumnya itu laki-laki, untuk yang ini perempuan. Kita lihat. Yang pertama, menjaga pandangan. Nah ini maksudnya adalah pandangan antara laki-laki dan perempuan atau dengan lawan jenis. Ini kan kalau dituruti kan bahaya sebenarnya. Ya aslinya kalau dituruti kan bahaya. Jadi kalau saling memandang itu nanti dalam tubuh itu kan ada apa ya, anak-anak muda apa nafsu bahasanya ya. Ada nafsu, ada hasrat yang ingin. Karena nafsu itu namanya keinginan, maka ingin apa, ingin A, ingin B itu bahaya nanti. Nanti kalau sampai ke hasratnya nggak bisa dikendalikan karena saling pandang, akan berakibat perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pandangan ini memang luar biasa ya. Nah, kalau ada adabnya, kalau bicara laki-laki perempuan itu memang jangan menatap terus-menerus.
syukur-syukur agak menunduk gini ya. Kita menatap sebentar, kita agak menunduk, kita tatap sebentar, kita agak menunduk, itu akan lebih aman. Nah, jadi kalau sekarang ada lomba tatap-tatapan mata, jadi buaya, ayo yang bisa tahan lama dalam ini tidak kedip, wah, nanti menang. Nah itu yang lomba itu laki-laki perempuan, padahal itu wah, modus itu. Naudzubillah min dzalik. Oke ya, yang kedua menjaga kemaluannya. Kalau orang nggak bisa menjaga kemaluan, biasanya orang itu sebelumnya memang nggak bisa menjaga pandangan, ya. Jadi ini ada kaitannya, karena dari pandangan itu akan turun ke bawah. Hasrat itu pasti akan turun ke bawah, baik laki-laki perempuan. Hati-hati. Jadi kok ada orang nggak bisa menjaga kemaluan, biasanya dia nggak bisa atau nggak pintar menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau suami istri silakan, itu malah ibadah. Ya, itu ibadah malah. Suami istri malah silakan. Beda. Kemudian ketiga, menjaga batasan aurat ya pada yang bukan mahram kecuali yang biasa tampak. Jadi yang biasa tampak ini ada yang mengartikan wajah dan telapak tangan, ada yang mengartikan itu adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan yang di luar. Ya, itu yang biasa tampak kan pakaian yang bisa dilihat dari luar, bukan perhiasan atau makna yang aurat, bukan ya. Kecuali kepada suami. Ini untuk khusus untuk suami ini bisa melihat full ya, full tanpa pakaian bisa, karena memang suami istri memang ya suami istri nggak masalah. Kalau ayah, mertua dan lain sebagainya yang disebutkan di sini ini boleh melihat, tapi tetap ada nilai kesopanan yang harus dijaga ya. Jadi artinya hanya bisa melihat mungkin rambutnya ya, terus leher biasalah ya, tangan mungkin sampai sini, kaki dari lutut ke bawah itu tidak masalah. Tapi kalau untuk yang full itu tetap nggak dianjurkan ya, tetap yang nggak boleh lah. Sebenarnya nggak boleh, itu kan ada nilai kesopanan juga ya. Kalau suami itu memang nggak masalah ya, suami istri nggak masalah. Kamu bisa tahu lah, nggak usah saya jelaskan panjang lebar. Kemudian larangan menghentakkan kaki agar diketahui perhiasannya. Jadi orang dulu itu ada yang naruh perhiasan itu memang di kaki ya, perempuan-perempuan. Kemudian meskipun perempuan itu sudah menutup aurat secara sempurna, sudah kerudungan, sudah jilbaban ya, mungkin nikopan juga, cadaran, tapi ada perhiasan di kakinya yang itu niatnya adalah menampakkan ya, menghentakkan kakinya agar diketahui gemerincing perhiasannya itu di kaki itu seolah-olah terdengar. Memang terkesan ya terdengar, memang membuat orang lain tuh mendengar atau melihat perhiasannya itu, gemerincing perhiasannya yang ada di kakinya itu. Jadi mungkin ding ya, nggak tahu suaranya gimana ya. Jadi perhiasan ditaruh di kaki, kemudian perempuan itu berjalan atau berlari atau dengan cara seperti apapun, niatnya adalah ingin menunjukkan perhiasannya itu. Itu juga sama saja dengan membuka aurat. Yang terakhir, perintah bertaubat. Ini yang sudah terlanjur, yang belum tahu, yang belum dapat hidayah, saya doakan semoga dapat hidayah, khususnya adalah perempuan ini, karena perempuan ini memang jihadnya luar biasa. Yang kamu harus tutup itu lebih banyak daripada laki-laki, dan gak usah iri, karena kamu juga punya keistimewaan yang tidak akan didapat oleh laki-laki ya. Memang perempuan itu auratnya lebih banyak. Jangan berpikir wah nek ngono enak tadi wong lanang, gak boleh. Karena misalnya gini, ada wanita hamil ya, wanita hamil siang hari, meskipun orang hamil tadi itu nggak puasa, tapi dihitung seperti seolah-olah orang yang sedang berpuasa meskipun tidak puasa. Malam harinya meskipun tidur nyenyak, tapi dianggap seperti bangun malam, ibadah malam, sholat lail. Itu hanya ada di perempuan. Laki-laki kan harus
ya benar-benar harus bangun malam, harus tahajud, harus dingin-dingin harus. Nah, tapi kalau perempuan yang hamil tadi itu enggak. Wanita haid itu juga jangan sampai iri dengan laki-laki yang tidak haid, karena darah haid itu juga bisa sebagai penggugur dosa. Pokoknya banyak sekali, ya banyak sekali. Ketika melahirkan itu juga dosanya, kalau dia itu ikhlas benar-benar ingin menyelamatkan anaknya, ingin dengan niatan melanjutkan keturunannya, nanti agar keturunannya itu bisa sujud kepada Allah, bisa menjadi anak yang solih, kita membesarkan dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Ketika melahirkan perempuan tadi, insya Allah dosanya habis, insya Allah. Nah itu hanya dari perempuan, maka laki-laki perempuan sudah memang seperti itu ya. Oke, silakan bertobat. Kemudian hadis dari Ummu Atiyah itu saya singkat saja, intinya adalah betapa pentingnya syiar dan dakwah ketika sholat Aidain atau sholat Id ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kan pasti ada khutbahnya ya. Nah itu perempuan yang sedang haid pun, yang sedang dipingit pun tetap dianjurkan untuk tetap berangkat. Bahkan yang tidak punya kerudung atau jilbab pun dipinjami oleh saudari perempuannya agar tetap bisa berangkat mendengarkan khutbah. Nah, itu pentingnya syiar di sholat di waktu sholat Aidain itu ya. Jadi bisa kamu pahami sendiri nanti. Lalu yang terakhir kita bahas mengenai ketentuan, adab, dan hikmah berpakaian secara islami bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Di LKS sudah bisa kamu baca sendiri, namun garis besarnya perlu saya sampaikan juga. Jadi kalau kaitannya dengan nggak boleh memakai pakaian yang berlebih-lebihan, itu laki-laki perempuan sama ya. Pakaian tidak boleh dipakai berlebih-lebihan. Niat untuk menyombongkan diri itu nggak boleh. Perhiasan yang seharusnya hanya bisa dipakai satu untuk perempuan tapi dipakai semuanya di 5 jari bahkan 10 jari misalnya, wah nanti itu berlebih-lebihan, nggak israf ya, israf. Jadi Allah nggak suka sama yang berlebih-lebihan. Kemudian laki-laki tidak boleh menggunakan emas ya, ini penting, jangan sampai laki-laki nggak boleh menggunakan emas, yang boleh hanya perempuan. Karena perempuan itu hakikatnya adalah perhiasan, maka yang boleh pakai perhiasan ya hanya perempuan. Laki-laki emas nggak boleh, sutra nggak boleh. Ingat, itu laki-laki. Perempuan pakaian harus longgar, tidak ketat, tidak transparan, harus menutup sempurna auratnya. Kalau kaitannya dengan cadar atau niqab itu khilafiyah ya. Itu ada ulama yang memang mewajibkan, ada ulama yang tidak mewajibkan, khusus untuk wajah. Tapi kalau seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu semuanya sama. Itu asalkan kita bisa menjaga baik itu wajah kita, tubuh kita, tangan kita, insya Allah kita jadi orang yang beruntung ya, insya Allah jadi orang yang beruntung. Kemudian tidak boleh pakaian itu menyerupai orang-orang kafir, dalam arti yang khusus ya, misalnya untuk peribadatan orang kafir, misalnya kalau ada pakaian yang dipakai pastor misalnya ya, kita ya jangan meniru ya, atau sinterklas misalnya, sudah nggak usah, orang Islam nggak usah seperti itu. Tapi kalau yang secara umum meskipun itu dipakai orang kafir kayak jeans, pakaian atau celana itu kan ya, itu tidak masalah, itu kan sudah dipakai dan diakui oleh umum. Tapi yang khusus untuk peribadatan orang non itu kita tidak atau jangan memakainya. Tidak boleh pakaian laki-laki menyerupai pakaian perempuan juga tidak boleh menyerupai laki dan lain sebagainya. Itu silakan ya. Tambahannya adalah di LKS juga sudah ada, kalau pakai pakaian itu juga berdoa dulu minimal Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillahirrahmanirrahim.
agar kita selamat dan pakaian yang kita pakai juga mendatangkan keberkahan. Bismillah itu pokoknya, kalau bismillah itu insya Allah mendatangkan keberkahan. Apapun yang kita lakukan ya bismillah. Asalkan jangan melakukan kejelekan, tapi bismillah itu juga keliru. Artinya dalam setiap aktivitas yang mubah, yang sunnah, wajib bismillah. Mendahulukan anggota yang kanan ya, kemudian yang kiri, pakaian yang bersih, rapi, pakaian putih ya, untuk juga disunahkan dan lain sebagainya. Lalu terakhir adalah hikmah berpakaian secara islami, baik laki-laki perempuan. Apa sih hikmahnya, khususnya perempuan ya, ketika berpakaian secara islami dalam arti menutup aurat, itu hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa? Nah, ini kamu cari, kamu tulis di bagian akhir ya, kan kamu nanti akan meringkas apa yang kamu tangkap dari video ini dari awal sampai akhir, dan terakhir itu hikmah. Kamu cari sendiri, silahkan, Bapak bebaskan, kamu cari di referensi internet, buku dan lain sebagainya, silahkan. Hikmah berpakaian secara islami apa? Ini khususnya adalah perempuan, kalian harus sangat bersyukur sekali karena kalian bisa sangat terhormat dari pakaian. Jadi ada perintah untuk menutup aurat itu membuat kalian itu di mata semua manusia itu menjadi terhormat. Karena dulu zaman jahiliyah wanita itu tidak ada harganya, bahkan dianggap sebagai barang warisan, bahkan dianggap sebagai aib zaman jahiliyah. Tapi semenjak ada Rasulullah, semenjak ada ayat perintah Allah untuk menutup aurat, wanita harus menutup aurat untuk menjaga kehormatan dirinya, maka wanita semakin terhormat. Dan semakin kesini ada istilah emansipasi atau apa, itu silakan dimaknai, yang penting derajat wanita dengan laki-laki ya sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Itu saja, semoga bermanfaat, sukses untuk kalian semua dan tetap solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.